Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Anak-anak ingat ya ketika ibu tanyakan kabarnya, kalian jawab dengan yel-yelnya, aku sehat, aku hebat. Yes, ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran daring di rumah. Hari ini kita memasuki tema 1, subtema 2, pembelajaran pertama. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, siswa dapat menyebutkan kalimat ajakan dengan bahasa yang santun. Yang kedua, siswa dapat menuliskan isi cerita sesuai urutan dengan bahasa yang santun. Yang ketiga, siswa dapat membandingkan dua kumpulan benda dengan istilah lebih banyak, sama dengan, dan kurang dari dengan tepat. Yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi gerak koordinasi kepala, tangan, dan kaki dengan benar. Selanjutnya kita memasuki materi kita pada hari ini, subtema 2, hidup rukun di tempat bermain. Nah, anak-anakku sudah bisa lihat di sini adalah contoh-contoh gambar yang dilakukan di tempat bermain. Nah, anak-anak kalian bisa lihat untuk gambar di sini. Ini adalah contoh bermain di lapangan. Nah, ketika bermain di tempat bermain, ini contoh gambar hidup rukun di tempat bermain. Sekarang coba kita lihat di sebelahnya. Apakah teman-teman Udin bermain dengan rukun? Ada yang bermain rukun, ada yang tidak ya. Sekarang beri tanda checklist untuk gambar yang menunjukkan sikap rukun. Yang ini apakah menunjukkan rukun anak-anak? Tidak ya, karena di sini terdapat dua orang anak yang sedang bertengkar. Berarti ini bukan termasuk hidup rukun. Kemudian ini apakah termasuk bermain dengan rukun? Ya, ini adalah contoh bermain dengan rukun. Yang ini juga termasuk ya. Yang ini apakah bermain dengan rukun? Nah, ada yang tahu bermain dengan rukun atau tidak? Ini tidak bermain dengan rukun ya, karena temannya terjatuh, sedangkan yang dua ini hanya menertawai temannya, dia tidak menolong temannya. Kemudian ini juga sedang bertengkar, berarti ini tidak termasuk hidup rukun. Apakah kamu sering bermain bersama temanmu? Bagaimana sikapmu ketika bermain dengan temanmu? Apakah kamu dapat bermain dengan temanmu jika tidak rukun? Tentu suasana dalam bermain menjadi tidak nyaman ketika kita bermain dengan tidak rukun ya, dengan teman. Jadi kita harus selalu mengusahakan untuk hidup rukun dengan teman-teman saat bermain. Nah, sekarang bacalah percakapan di bawah ini dengan nyaring. Ini di sini adalah percakapan antara Udin dan Edo. Nah, setelah kalian membaca percakapan ini, kalian silahkan pahami apa maksud dari percakapan tersebut. Sekarang dengarkan dulu ibu membaca percakapannya. Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Ayo Din, kita ajak teman yang lain. Boleh saja Dok, semakin banyak teman akan lebih menyenangkan. Tapi Din, aku tidak bisa membawa sepedaku ke lapangan, ban sepedaku bocor. Tidak apa-apa Dok, ayo aku bonceng naik sepedaku. Odin dan Edo mengajak semua teman bermain. Mereka tidak memilih-milih teman. Udin dan Edo selalu menjaga kerukunan. Nah, sekarang coba kalian sebutkan di dalam percakapan yang manakah termasuk kalimat ajakan. Ingat, kalimat ajakan itu terdiri atas kata ayo atau mari. Kalian sudah mempelajari ini di kelas 1 ya. Coba diingat baik-baik materinya nak. Kalimat ajakan itu mengandung kata ayo atau mari. Sudah bisa? Nah, jadi contohnya di sini ya. Ayo kita bermain kelereng di lapangan. Ini termasuk kata ajakan. Kemudian apakah masih ada? Ya, masih ada. Di sini ya, ayo aku bonceng naik sepedaku. Sudah paham? Ingat ya, kalimat ajakan, kalimat yang mengandung kata ajak
yang terdiri atas kata ayo atau mari. Sekarang contoh yang lainnya, siapa yang bisa memberikan contoh kalimat mengajak temannya bermain? Ya, ingat, gunakan kata ayo dan mari. Contoh, mari kita ke lapangan, ayo kita ke rumah Udin. Itu merupakan contoh kalimat ajakan ya. Nah, sekarang coba amati gambar di bawah ini. Kalian urutkan gambar di bawah ini sehingga menjadi sebuah cerita. Kira-kira gambar yang mana pertama dulu sehingga menjadi sebuah urutan gambar yang tepat? Perhatikan baik-baik kalimatnya di sini. Ayo Din, aku mengambil kelerengku terlebih dahulu. Made, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Nah, yang di sini ya, ini merupakan gambar yang pertama. Jadi urutan gambarnya yang tepat adalah ini yang pertama. Ketika telah mengajak temannya bermain, maka mereka akan bermain di lapangan. Berarti ini gambar kedua. Dan yang gambar ketiga adalah setelah bermain, mari kita rapikan tempatnya untuk menjaga kebersihan. Ini gambar ketiga. Jadi urutannya adalah dari bawah ya, 1, 2, dan 3. Nah, di sini juga terdapat kalimat ajakan. Ayo contohnya apa? Ini ya contohnya. Mari kita rapikan tempatnya untuk menjaga kebersihan. Masih ada yang termasuk kalimat ajakan? Ya, yang ini. Ayo Din. Kemudian ini lagi. Ayo kita bermain kelereng di lapangan. Ini merupakan contoh kalimat ajakan. Sekarang setelah bermain kelereng, coba perhatikan di lapangan teman-teman Udin sedang bermain. Mereka melakukan berbagai permainan. Nah, kira-kira mereka melakukan permainan apa ya? Ya, mereka sedang bermain layang-layang. Di dalam bermain tentu terdapat gerakan-gerakan anak saat bermain. Coba kita perhatikan baik-baik gerakan ketika bermain. Di sini ada gerakan tangan. Contoh gerakan tangan saat bermain adalah seperti ini ya. Selain tangan, anggota tubuh yang juga digerakkan ketika bermain adalah kaki. Contoh gerakan kaki. Selain kaki, anggota tubuh lainnya yang digerakkan adalah gerakan kepala. Sampai sini sudah paham ya gerakan yang dilakukan saat bermain. Jadi anggota tubuh yang dapat digerakkan ketika bermain ada tangan, ada kaki, dan juga kepala. Udin dan Edo membawa kelereng. Kelereng Udin sebanyak 115, kelereng Edo 124. Coba perhatikan banyak kelereng itu bila digambarkan dengan kubus satuan. Nah, ini adalah contoh gambar kubus satuannya ya. Di sini sudah digambarkan contoh kelereng Udin dalam kubus satuan. Berarti kelereng Udin di sini sebanyak 115. Sedangkan kelereng Edo ada 100 tambah 20 ditambah 4 adalah 124. Untuk membandingkan, kita perhatikan dulu ratusannya. Di sini sama-sama 100. Jika ratusannya sama, maka kita bandingkan lagi puluhannya. Puluhannya di sini ada 10 dan 20. Yang mana lebih banyak, 10 atau 20? Ya, tentu saja 20 ya. Jadi kelereng yang lebih banyak adalah kelerengnya siapa? Iya, kelerengnya Edo. Jadi kita tuliskan di sini ya, kubus yang lebih banyak adalah 124. Jadi kelereng Udin apakah lebih banyak atau lebih sedikit kelereng Udin? Ya, tentu saja kelereng Udin kurang dari kelerengnya Edo. Jadi kita tulis di sini kurang dari. Nih, tulis jawabannya di sini ya. Karena Edo kelerengnya lebih Udin kelerengnya lebih sedikit dari kelereng Edo. Sekarang coba kita berlatih untuk soal yang ini. Berilah tanda checklist untuk kumpulan benda yang lebih banyak.
Untuk gambar 1 dan 2, perhatikan dulu yang mana yang lebih banyak satuan kubusnya. Ingat, perhatikan ratusannya. Di sini ratusannya ada 200 dan 100. Yang lebih banyak yang mana? Coba kita hitung dulu. Di sini ada 200, ada 30, ada 2. Untuk gambar kedua ada 140, ini ada 6. Jadi yang lebih banyak yang mana? Perhatikan ratusannya, 200 dan 100. Tentu lebih banyak 200. Kemudian ini ratusannya ada 148. Ini ada 310, 6. Perhatikan lagi ratusannya yang mana lebih banyak? Tentu yang 300 ya. Sekarang yang ini, dalam satu kantong ini terdapat 10. Jadi di sini ada 183. Yang ini 160. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang mana lebih banyak? Perhatikan ratusannya, 100 dan 100. Ratusannya sama. Jika ratusannya sama, perhatikan lagi puluhannya, 80 dan 60. Tentu lebih banyak yang 80. Jadi kita checklist gambar ini. Nah, sekarang kita hitung yang ini ya. Di sini satu kumpulan kelompok warna pensil warna ini terdapat 10 pensil warna. Jika terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jika terdapat 10 pensil warna, berarti dia ratusannya adalah 100. Di sini ada 2 kelompok pensil warna, berarti 20. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7. Kita hitung lagi yang kedua. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 100. Ada 20. Kemudian juga ada 3, 4, 5, 6, 7. Perhatikan kembali ratusannya, 100 dan 100 sama. Jika sama, kembali diperhatikan puluhannya, 20 dan 20 juga sama. Jika puluhannya sama, perhatikan lagi satuannya, 7 dan 7 juga sama. Nah, jika semua angkanya sama, jadi A dan B itu isiannya adalah sama banyak, karena nilainya atau jumlahnya itu sama ya. Nah, sama banyak. Sampai sini paham ya anak-anak? Selanjutnya kita memasuki tugas kita pada hari ini. Untuk tugas pertama kalian ada pada halaman 53. Silahkan tuliskan isi cerita sesuai urutan gambar pada halaman 52. Tuliskan dengan ejaan dan bahasa yang cermat dan santun. Jadi pada halaman 52 tadi kita sudah bersama-sama mengurutkan gambar. Kemudian kalian silahkan buat cerita menggunakan bahasa kalian sendiri dan tuliskan cerita kalian berdasarkan gambar yang sudah diurutkan. Ingat ya, kalian tuliskan di buku tematik kalian. Untuk tugas keduanya ada pada halaman 57 sampai dengan 58, ada 3 nomor. Silahkan isi titik-titiknya menggunakan kata lebih dari, kurang dari, atau sama banyak dengan teliti. Silahkan dihitung baik-baik dulu ya jumlah bendanya. Sampai sini pembelajaran kita untuk hari ini. Ibu harap kalian tetap semangat melakukan pembelajaran daring di rumah. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada ayah dan ibu kalian yang telah mendampingi kalian belajar di rumah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.